Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian bersih dalam segala suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Allah yang suruh, ada masalah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mana ayatnya, mana hadisnya. Kalau ada ayat hadis kita terima. Kalau setiap orang seperti itu, maka mudah untuk bersatu. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau hakim atas permasalahan yang mereka perselisihkan. Mereka jadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim atas perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka gerundel, tidak suka, dan mereka pasrah dengan keputusanmu sepasrah-pasrahnya. Allah menyuruh untuk pasrah dengan keputusan Rasulullah SAW dengan hadis-hadis Nabi SAW. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah." Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Yaitu jangan seorang berpendapat, berkeyakinan kecuali setelah menelaah Al-Quran dan Sunnah. Jangan bikin ide sendiri. Kalau Rasulullah sudah berkata, jangan dilompati. Kalau Allah sudah berfirman, jangan dilewati. Tidak boleh. Ya, maka semua kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian bukan cuma Al-Quran dan Sunnah, harus sesuai dengan pemahaman para salaf. Yang Rasulullah telah bersabda ketika ditanya, siapa yang selamat? Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm ashabi. Yaitu orang-orang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik generasiku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Mereka adalah sumber kebenaran. Allah memuji mereka. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Adalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Ya. Dan orang-orang pertama masuk Islam dari golongan muhajirin kaum ansar. Mereka diridhai oleh Allah dan Allah ridha mereka dan mereka dijanjikan surga, muhajirin ansar. Yang setelah mereka kapan masuk surga? Walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti para sahabat dengan pengikutan yang baik baru masuk surga. Allah mensyaratkan generasi setelah muhajirin ansar untuk bisa masuk surga, syaratnya walladzina tabauhum bi ihsan. Harus ikut muhajirin ansar dengan pengikutan yang baik, baru bisa masuk surga. Kalau berarti mengikuti manhaj salaf adalah syarat. Ya. Dan terlalu banyak ayat yang menunjukkan akan hal ini. Seperti Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik. Siapa maksudnya ketika itu? Para sahabat, ya. Dan kemudian ternyata akidah para sahabat tidak ada perselisihan di antara mereka. Akidah para sahabat. Kemudian akidah para salaf tidak ada perselisihan di antara mereka. Padahal mereka dari berbagai macam generasi, dari para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para a'immatul hadis, mereka berada di negeri yang berbeda-beda. Di kota yang berbeda-beda. Tapi karena sumber mereka Al-Quran dan Sunnah, maka akidah mereka sama semuanya. Tidak ada khilaf di kalangan mereka. Tidak ada khilaf di kalangan para sahabat. Kalaupun ada khilaf, hanya perkara-perkara furu' dalam akidah. Jadi itu cuma sedikit. Seperti contoh. Apakah Nabi Muhammad SAW melihat Allah ketika Mi'raj? Ada yang mengatakan melihat, ada yang tidak melihat. Ini khilaf masalah furu'. Tapi mereka sama-sama menetapkan Nabi Isra Mi'raj. Dan mereka sama-sama menetapkan Nabi bertemu Allah di tempat yang tinggi. Sama, tidak ada khilaf. Khilaf cuma masalah detail-detailnya. Ini contoh, ya. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina matwallu fa thamma wajhullah. Ya. Milik Allah timur dan barat, dimanapun kau mengarahkan wajahmu, disitulah wajah Allah. Sini khilaf di kalangan para salaf. Apakah ayat ini termasuk ayat sifat atau bukan? Apakah wajah sini maksudnya ayat sifat atau bukan? Tapi mereka tidak khilaf, Allah punya wajah. Tapi ayat ini termasuk ayat sifat atau bukan? Khilaf di kalangan mereka. Artinya mereka punya khilaf-khilaf tentang masalah furu', ya. Seperti ketika alam barzah, alam kubur. Apakah seorang disiksa ruhnya atau jasadnya atau dua-duanya? Khilaf di kalangan para ulama. Tapi mereka tidak khilaf kalau ada namanya alam barzah, dan mereka tidak khilaf ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ini contoh, maksudnya khilaf-khilaf apa? Kecil, tapi masalah-masalah besar mereka tidak berselisih. Mereka tidak berselisih, ya. Seperti mereka sepakat Allah di atas, mereka sepakat Nabi Isra Mi'raj ketemu Allah di atas, mereka bersepakat Allah dilihat pada hari kiamat kelak, dan banyak hal yang mereka sepakati. Oleh karenanya
Untuk bisa bersatu, mau tidak mau kita harus kembali kepada akidah para salaf yang masih murni, yang langsung diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang nyambung ya. Sampai kepada Imam Bukhari, sampai kepada Imam Ahmad, sampai kepada Imam Malik. Sanadnya jelas sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akidah para salaf tersebut telah termaktub dalam buku-buku yang bersanad. Siapa yang ingin lihat akidah Imam Bukhari, termaktub ada tuh. Dia punya buku juga ada. Seperti buku Khalqu Af'alil Ibad. Kalau tidak demikian, tidak bakalan bersatu. Kita mengatakan Allah ada takdir Allah, satu mengatakan tidak ada takdir. Semua terjadi tanpa pengetahuan Allah. Ini gimana mau bersatu ya? Susah ya. Oleh karenanya ini yang diserukan oleh Syekh Muhammad Wahab rahimahullahu taala, bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika di zaman beliau menyuruhkan ini, justru beliau dituduh sebagai zindiq, dituduh sebagai orang gila. Kau ingin menyatukan umat seperti ini? Gila kamu ya. Disebut orang gila. Karena dianggap ingin menyatukan sesuatu yang mustahil. Tapi beliau berhasil enggak? Berhasil. Meskipun skup kecil, tapi beliau berhasil.